Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesempatan, Allah telah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan. Bulan yang mana Allah berikan kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anil Karim di malam Ramadan, dan Allah berikan kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada qudwatun hasanah kita, kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk kelak di yaumil qiyamah diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula berpuasa umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa yaitu biar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa manfaat takwa untuk kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, di antaranya adalah di dalam surah At-Talaq di akhir ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan baginya itu makhraja, jalan keluar. Karena para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kendatinya kita berada di dunia ini adalah banyak sekali kita
mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian bukan berarti sesuatu yang menyakitkan. Bisa saja ujian itu berupa nikmat yang Allah berikan, harta yang banyak. Pada hakikatnya itu adalah ujian. Anak-anak yang banyak, keturunan-keturunan yang banyak, itu adalah semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan makhraja dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mampu menyelesaikannya. Karena Allah yang memberikan jalan keluarnya. Itu gunanya kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di awal ayat yang keduanya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang bertakwa itu Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki tidak hanya berupa harta yang banyak, tidak. Allah berikan kita kesehatan, itu rezeki. Jangan dikira rezeki hanya sebatas tentang rezeki yang banyak, tidak. Kesehatan yang Allah berikan, ketaatan anak-anak kita, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang keempat, di akhir ayat yang keempat juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ketakwaan ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi, Allah jadikan min amrihi urusannya. Urusan kita di dunia ini sangat banyak. Permasalahan, urusan. Kemudian yusra kata Allah. Semua itu akan mudah kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan kita dapatkan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa itu takwa? Takwa itu menurut bahasanya adalah rasa waspada. Ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu takwa. Takut kita disiksa oleh Allah nanti. Takut kita mendapatkan murkanya Allah. Akhirnya kita waspada menjalankan kehidupan di dunia. Nah, puasa akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa. Lantas pertanyaannya adalah puasa yang seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak kata Nabi orang-orang yang berpuasa dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpuasa. Mereka sahur, makan sahur, berniat berpuasa. Tapi laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun dari puasanya. Artinya apa? Mereka tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dua yang mereka dapatkan, ju' wal 'atas, lapar dan haus saja. Tidak ada mendapatkan sedikit pun pahala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadits qudsinya, "As-shaumu li," kata Allah, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih. Nanti kelak
puasa-puasa yang berkualitas, puasa-puasa kita yang berkualitas itu siapa yang membalasnya? Allah langsung yang membalasnya. Jadi tidak ada yang mengetahui pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menjelaskan seperti apa sih puasa yang dimaksud. Jadi salah satunya adalah Al-Imam Al-Ghazali membagi 3 bagian. Pertama, puasa orang yang biasa-biasa saja. Mereka bangun sahur, makan sahur, berniat berpuasa. Ketika siangnya mereka menahan daripada makan. Ini kan, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Mereka hanya menjalankan puasa untuk menggugurkan kewajiban. Karena berpuasa itulah wajib kan hukumnya. Jadi tujuan mereka berpuasa hanya untuk menggugurkan kewajiban, agar nanti di akhirat tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah puasa orang yang khusus. Puasa orang yang menjaga dari membatalkan puasa dan menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya. Nah, ini perbedaan dari yang pertama dan kedua. Menjaga lisannya daripada menggibah, sesuatu keluar dari lisannya, sesuatu yang kotor-kotor, mencela saudaranya, itu. Kemudian menjaga pandangan dari sesuatu, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, memandang sesuatu dengan syahwat. Kemudian mendengarkan pembicaraan orang, mendengarkan keburukan yang diceritakan teman-teman yang di sampingnya. Ya. Orang yang kedua ini menghindarkan semua itu, dihindarkannya. Jadi mereka menghilangkan sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Jadi kalau kita makan di siang hari itu membatalkan puasanya. Ada yang dinamakan menghilangkan pahala puasa. Apa tadi menghilangkan pahala puasa? Menggibah orang lain, memandang dengan syahwat, mendengarkan cerita-cerita ghibah, itu menghilangkan puasa. Kalau membatalkan puasa, nanti dia akan berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Kalau makan sengaja misal di siang hari, dia akan mengqadha, membayar puasanya. Sedangkan orang yang menggibah, orang yang mendengarkan ghibah, itu tidak mengqadha, tapi tidak akan mendapatkan pahala puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah khawasul khawas. Khusus yang khusus lagi. Mereka tidak hanya menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa, menjaga lisan daripada berkata kotor, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, tapi mereka juga menjaga hati, bisikan hati. Itu yang mereka jaga. Kadang-kadang lisan kita diam, tapi hati kita berkata-kata. Nah, ini juga dihindari oleh orang-orang yang khawasul khawas, orang yang khusus. Jadi kalau ada sampai kita tergelitik di hati kita, berkata di hati kita tentang orang lain, meskipun mulut kita diam, pandangan kita
telinga kita, tapi hati kita berbicara, itu juga akan menghilangkan pahala puasa kita. Jadi itulah puasa orang-orang yang berkualitas yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghantarkan puasa itu akan menghantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk menjaga mulut kita, menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita dari mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat, mendengar ghibah. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menghibah dan orang yang mendengarkan ghibah itu sama-sama aja. Ya, sama-sama akan mendapatkan dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir nanti kita akan mendapatkan ketakwaan, derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.